Puji Tuhan, shalom kekasih Tuhan. Saya percaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan. Dan saya berdoa agar supaya kekasih Tuhan diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, dan sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu iman Yakub. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat, akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami pelajari. Dan firman Tuhan itu menguatkan kami di dalam kami menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Iman Yakub, mari kita buka di dalam Kejadian 47 ayat yang ke-31 dan Ibrani 11 ayat yang ke-21. Kita akan bacakan dua ayat ini. Kita baca dulu Kejadian 47 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Ibrani 11 ayat yang ke-21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Nah, kekasih Tuhan, peristiwa sesungguhnya dari kedua ayat di atas terjadi ketika Israel atau Yakub sudah lanjut usia dan menjelang ajalnya. Nah, coba kita lihat, perhatikan kedua ayat di atas. Di dalam Kejadian 47 ayat yang ke-31, bagian terakhir dikatakan, lalu sujudlah Israel atau Yakub di sebelah kepala tempat tidurnya. Sedangkan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-21, bagian terakhir dikatakan, lalu Israel atau Yakub menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Nah, kekasih Tuhan, pertanyaannya begini, mengapa Yakub atau Israel sujud menyembah di sebelah kepala tempat tidurnya saat itu? Nah, kekasih Tuhan, itu karena Yakub sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Jadi tempatnya setiap hari di atas tempat tidur. Jadi dia selalu di atas tempat tidur karena usia yang sudah lanjut dan tubuh sudah lemah. Nah, kekasih Tuhan, untuk menolong kita menjawab pertanyaan di atas, mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-47 dan ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-47, juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu, dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Ayat ke-48, dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas takhtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan. Nah, kekasih Tuhan, dalam cerita di atas, Raja Daud sudah lanjut usia. Dan Daud sangat bersyukur karena Salomo anaknya sudah diangkat menjadi raja menggantikannya. Sehingga Daud sujud menyembah di atas tempat tidurnya, ayat yang ke-47, dan Daud memuji Tuhan, ayat yang ke-48. Nah, kekasih Tuhan, kata sujud menyembah dalam ayat 47 di atas 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-47 adalah kata yang sama dalam bahasa Ibrani dengan kata sujud yang digunakan untuk menggambarkan Yakub sujud di sebelah kepala tempat tidurnya, yaitu memakai kata Ibrani saha. Jadi kata saha yang dipakai oleh Yakub dan Daud itu sama. Nah, kekasih Tuhan, Yakub menyembah Allah ketika ia melihat melalui iman bahwa Yusuf akan berhasil melanjutkan warisan perjanjian, seperti Daud bersujud menyembah dengan keharuan di atas tempat tidurnya ketika ia mendengar bahwa kerajaan telah dengan aman diwariskan kepada Salomo anaknya. Nah, kekasih Tuhan,
Iman Yakub diekspresikan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-21 sebagai tindakan bersandar pada kepala tongkatnya. Sangat jelas di dalam ayat Ibrani 11 ayat yang ke-21. Nah, di saat terakhir menjelang ajalnya, Yakub menyembah Tuhan dengan segenap kekuatannya di sebelah tempat tidurnya. Sandaran Yakub adalah iman kepada Allah, dan penulis kitab Ibrani mengekspresikan iman kepada Allah sebagai kepala tongkatnya. Jadi itu yang terjadi. Nah, kekasih Tuhan yang harus kita renungkan dari cerita Yakub di atas, yaitu walaupun usia kita sudah lanjut dan tubuh sudah lemah, sudah di atas tempat tidur saja, tetapi tidak dapat membatasi kita untuk datang sujud menyembah Tuhan. Jangan membiarkan tubuh yang lemah ini menghalangi kita sujud dan menyembah Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, mungkin karena tubuh kita sakit dan lemah membuat kita tidak bisa datang ke gereja. Itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak sujud menyembah Tuhan. Sujudlah dan menyembah Tuhan di atas tempat tidurmu, di atas kelemahanmu, di atas kekuranganmu, di atas ketidakberdayaanmu, karena itu yang Tuhan mau dari kita. Nah, kekasih Tuhan, meskipun tubuh kita telah menjadi tua dan lemah, tetapi iman kita tidak menjadi lemah, namun iman kita semakin teguh, dewasa, kuat, dan kita hanya bersandar kepada Allah dan menyembahnya. Iman Yakub, kekasih Tuhan, benar-benar tidak menjadi lemah sampai saat-saat terakhir hidupnya. Nah, kekasih Tuhan, iman seperti itulah yang Tuhan harapkan dari kita, dan Tuhan sudah menyediakan upah bagi setiap kita yang memiliki iman seperti iman Yakub. Nah, kekasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang saat ini kita hadapi, marilah kita memiliki iman seperti iman Yakub, setia sampai mati. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Milikilah iman seperti iman Yakub, maka ada upah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami di tengah-tengah dunia yang saat ini kami hadapi. Terima kasih Tuhan, sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah. Berikan penghiburan bagi kami yang susah saat ini, dan Tuhan tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah dengar dan sudah belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.